Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong ya kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku ya kadang ana benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa saleh. Misale contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi jari presiden Medina. Sing seneng militer jari Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nggak nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nggak nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni-unine kabeh wong saleh ya niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoknya sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Sok mben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathukmu iku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasine urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Mulane kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, kan macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing itu aman, napa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu apa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil lho. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun aku sing wong alim ora roh kok roh iku untuk kondi. Aku ya kadang heran. Kadang takok mbek wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitab cilik kok roh. Ini penting saya utarakan.
Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sujud. Kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisy wala wujudi wala taronnamtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnom itu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taronnom itu. Kok ora iku sujud perucet gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fadhil sujud do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Gini ku napa al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, pira kan telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gitu kan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Nanti kalau suwon itu pentingnya wong soleh di sejarah wong nopo soleh. Para habaib sing soleh itu nak nyejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisy wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisy uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu.
Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sejarah nong rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarano. Tapi nak sing nyejarano nong soleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca Ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid, ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. Bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Pamune wae. Wong ngger wong rono pejabat yo. Sopo ae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Lah ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do hafal. Imam Syafi'i iku numangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten ndekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga nggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan YouTube kalau bukan biar no gunanya. Tapi nak kon iman raglem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia nggak dilarang-larang, nggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi coba imani teman-teman bodoh ini ya bolak-balik bos watake ora pokoknya bongso. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la ta napa? Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadar. Jadi rambut